me está identificando o no, es el equipo que yo dirijo. Semuanya auto terkesima. Begini pengakuan pelatih Uruguay soal uji coba lawan timnas Indonesia. Bikin terharu dengarnya. Mantan bek timnas Indonesia sampai jujur. Gini usai sukses main di Liga Indonesia. Jadi tonton video ini sampai habis dan berikut ulasan lengkapnya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Semuanya auto terkesima. Begini pengakuan pelatih Uruguay soal uji coba lawan timnas Indonesia. Pelatih kepala timnas Uruguay, Marcelo Bielsa, akhirnya angkat bicara soal kabar yang belakangan santer beredar di media Indonesia, laga uji coba antara Uruguay melawan timnas Indonesia. Dalam sebuah sesi wawancara eksklusif dengan media Uruguay Ovación, Bielsa tak menampik bahwa informasi itu bukan sekadar rumor belaka. Ya, saya bisa mengonfirmasi bahwa memang ada pembicaraan mengenai kemungkinan laga persahabatan melawan Indonesia, ujar Bielsa. Saat ini federasi kami sedang dalam tahap diskusi teknis dengan pihak Federasi Sepak Bola Indonesia, termasuk soal jadwal dan lokasi pertandingan. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan publik sepak bola nasional, mengingat duel kontra Uruguay bakal menjadi momen langka bagi tim Garuda. Jika terlaksana, ini akan menjadi kali kedua Indonesia berhadapan dengan La Celeste. Setelah terakhir kali bentrok pada 2010 di Jakarta, laga yang saat itu dimenangkan Uruguay dengan skor 7-1. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan alasan merencanakan menggelar laga uji coba melawan Uruguay. Dito Aryo Tejo tiba-tiba mengungkapkan bahwa Uruguay ingin mengadakan pertandingan persahabatan melawan timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan setelah ia bertemu dengan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina González, dalam peringatan hubungan diplomatik ke-60 kedua negara. Peringatan hubungan Indonesia dan Uruguay akan mencapai 60 tahun pada 2026. Untuk itu, Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa untuk mempererat hubungan antara kedua negara ini diharapkan salah satunya dari bidang olahraga. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini, Duta Besar Uruguay untuk Indonesia bertemu dengan Menpora untuk menjajaki kerjasama keolahragaan termasuk sepak bola. Courtesy meeting dengan Duta Besar DUBS Uruguay untuk Indonesia, HE Cristina González, untuk menggagas rencana pertandingan sepak bola persahabatan antara tim nasional, timnas, kedua negara dalam rangka peringatan hubungan diplomatik ke-60 Indonesia-Uruguay pada 2026 mendatang. Tulis Dito Aryo Tejo sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Selasa, 20 Mei 2025. Istimewa karena kali ini ditemenin sama Dubesnya Pemuda dan Olahraga Indonesia, Mas Odito Percussion. Niat baik dari Dubes Uruguay untuk Indonesia itu pun disambut baik oleh Dito Aryo Tejo. Bikin terharu dengarnya. Mantan bek timnas Indonesia sampai jujur gini usai sukses main di Liga Indonesia. Victor Igbonevo mengakui sudah tercapai cita-cita sebagai pemain sepak bola. Ia bersyukur dengan pencapaiannya di Indonesia. Igbonevo mengantarkan Persib back-to-back juara Liga 1. Ia menjadi bagian Persib menjuarai Liga 1 2020, 3, 2045, dan Liga 1 2024-2005. Pemain asal Nigeria itu sebelumnya sudah mengantarkan Persipura juara Liga Indonesia 3 kali. Kesuksesan pemain 39 tahun itu tak hanya di level klub. Ia mampu menembus timnas Indonesia. Victor Igbonevo menjadi pemain timnas Indonesia dengan jalur naturalisasi. Ia pertama kali datang ke Indonesia memperkuat Persipura pada 2005. Pada 10 Oktober 2011, Victor Igbonevo resmi menjadi warga negara Indonesia dengan naturalisasi. Aku bisa katakan sudah cita-cita sebagai pesepak bola, karena aku dari Nigeria ditawari naturalisasi dan bermain untuk timnas, kata Igbonevo. Dilansir dari laman Persib, juara di Persipura, main di Liga Champions Asia, main di AFC Cup dan datang di Persib juga juara, ujarnya.
Iqbal Nevo debut di timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Asia pada 23 Maret 2013. Saat itu timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Iqbal Nevo dipercaya pelatih Rahmat Darmawan untuk tampil penuh menjaga jantung pertahanan Indonesia. Sejauh ini Iqbal Nevo telah mencatatkan 13 caps di timnas Indonesia. Sementara itu, ada yang tak bisa diraih oleh Iqbal Nevo selama berkarir di Indonesia. Ia tidak sempat merasakan trofi Piala Indonesia. Sejatinya, Iqbal Nevo 3 kali mencapai final bersama Persipura pada 2006, 2007, dan 2008/2009. Namun, ia selalu kalah di laga final. "Apa yang aku tidak dapat adalah Piala Copa Indonesia," kata Iqbal Nevo. "Karena aku 3 kali main di final, waktu di Persipura dan 3 final itu kalah. Tapi untuk yang lain aku sudah dapat segalanya," ujarnya. Pertandingan terakhir Persib di Liga 1 2024-2025 adalah melawan Persis Solo pada 24 Mei 2025. Iqbal Nevo bisa berpeluang bermain di laga tersebut. Musim ini ia jarang mendapatkan kesempatan bermain. Iqbal Nevo hanya mencatatkan 6 laga di Liga 1 musim ini. Beda kelas di Asia. Jepang langsung gelar uji coba lawan tim Eropa usai lolos Piala Dunia 2026. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, mengaku tak sabar merasakan atmosfer langsung menjalani pertandingan melawan tim tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Meksiko dan Amerika Serikat. Jepang saat ini menjadi salah satu negara yang telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, selain tim tuan rumah yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut telah memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 karena mereka memimpin puncak klasemen grup C. Wataru Endo dan kawan-kawan dipastikan tak memimpin puncak klasemen grup C dengan mengemas 20 poin. Sehingga dengan sisa 2 laga yang ada mereka dipastikan aman. Setelah memastikan tiket lolos ke Piala Dunia 2026, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu pun telah berbicara soal rencana menatap 2 laga sisa. Hajime Moriyasu mengaku akan memberi kesempatan kepada para pemain yang belum bermain untuk menghadapi Australia dan timnas Indonesia. Samurai Biru akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Bahkan setelah Hajime Moriyasu menyatakan hal itu, tak sedikit pihak yang menilai ia akan menurunkan pemain pelapis untuk menghadapi 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Jepang langsung mempersiapkan rencana untuk menghadapi laga persahabatan internasional pada bulan September 2025. Tim berjuluk Samurai Biru setelah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, mereka langsung mempersiapkan pertandingan melawan tim tuan rumah ajang 4 tahunan tersebut, melawan Meksiko di Oakland pada 6 September 2025. Kemudian mereka bakal menghadapi Amerika Serikat di Columbus pada 9 September 2025. Hajime Moriyasu mengaku bahwa pertandingan persahabatan melawan Meksiko dan Amerika Serikat ini bisa menjadi persiapan yang baik buat Jepang untuk menghadapi Piala Dunia 2026.